Dapat kita lihat, ini adalah tanaman talas beneng yang baru berusia 6 bulan. Kita lihat batangnya sudah besar, kokoh, tunasnya juga sudah mulai bertumbuhan, sudah mulai ada 2 lebih, dan ini semuanya menggunakan pupuk organik. Mantap kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami rekan-rekan semua, yaitu Petani Berjaya. Oke, saat ini kita sedang berada di ladang ya, ladang yang dimana ini ditanami talas beneng. Nah, ini kita sekarang sudah ada di sekitaran tanaman talas benengnya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, langsung review dengan pemiliknya. Pemiliknya kebetulan juga ada di sini, hadir juga. Nanti kita ngobrol buat rekan-rekan yang pengen tahu berapa luas lahannya, berapa estimasi biayanya, terus tanamnya gimana, panennya gimana. Oke, nanti kita langsung ngobrol dengan pemiliknya. Talas beneng merupakan salah satu biodiversitas lokal yang banyak tumbuh secara liar di sekitar kawasan Gunung Karang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Talas beneng merupakan ukuran yang besar dengan kadar protein dan karbohidrat tinggi serta warna kuning yang menarik sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi aneka produk pangan dalam upaya menunjang ketahanan pangan. Tanaman talas beneng atau yang lebih sering disebut sebagai talas besar dan talas koneng memiliki umbi yang bisa mencapai berat hingga 20 kg dalam kurun waktu 2 tahun penanaman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bareng sama Mas Denny. Beliau ini adalah yang punya tanaman talas beneng ini. Nah, langsung aja Mas Denny nih, kita ngobrol sebentar. Mas Denny yang sudah menjalani bisnis budidaya talas beneng ini. Mas, ini luas lahan talas beneng Mas Denny ini berapa, Mas? Sekitaran 1 bau. 1 bau. 1 hektar kurang seperempat ya? Oh iya, 1 hektar kurangnya seperempat. Mas, ini kalau untuk tanamannya, Mas, tanamannya ini sampai berapa batang ini, Mas? Dalam jumlah 1 bau itu, Mas? Kira-kira sekitaran 7.800 batang. 7.800 ya, Mas? Ya? Dengan jarak 1 meter. Musuh 1 meter. Oh, 1 meter persegi itu ya. Karena mengingat perkembangannya yang untuk konsep ke depan itu luar biasa talas beneng ya, masih bisa besar, bisa tinggi. Ya. Sini Mas, apa namanya, untuk perawatan, Mas? Perawatan itu ini kan kalau kita lihat di sini banyak yang hitam-hitam semua ini di sini, rekan-rekan semua ini. Nah, ini pupuknya hitam-hitam semua seperti ini. Nah, ini pupuknya gunakan apa ini, Mas? Organik. Khusus organik kalau talas ini, nggak pakai kimia. Oh, talas ini khususnya organik semua. Jadi ini ada pupuk organik, terus ada pupuk kohe kambing juga ya, Mas ya, kotoran hewan kambing juga. Jadi ini banyak semuanya, ini bagus ini berarti tanaman ini jadi menggunakan semuanya organik dan kompos. Jadi alam semua. Alami. Mas, kalau kegunaannya ini talas beneng ini buat apa aja sih, Mas, sebetulnya, Mas? Talas beneng ini kegunaannya daunnya ini untuk bikin tembakau non nikotin. Oh, daunnya nggak ada nikotinnya ini. Iya. Non nikotin untuk daunnya. Kalau batang utama ini buat bikin tepung. Oh, bahan seperti tepung pengganti nasi kalau
itu. Oh iya ya, untuk anu yang utama ya Mas ya, dan utama ini. Iya, batang utama. Kalau yang rantingnya ini, ini buat pakan ternak, digiling. Oh, ini buat pakan ternak untuk digiling. Digiling. Jadi semuanya bisa terpakai semua Mas ya. Bisa terpakai, bisa dimanfaatin semua. Mas, kalau pengen tahu rekan-rekan semua, jadi untuk talas benemnya Mas Denny ini sekarang usia berapa bulan Mas? Sekitaran 6 bulan. Sekarang sudah 6 bulan, pertumbuhannya lihat ini ya rekan-rekan ya, jadi udah bagus. Untuk apa namanya batang utama itu segini udah nggak cakep ini, udah bagus ini ya kalau dilihat dari apa namanya perkembangan budidaya talas benemnya Mas Denny ini. Terus anu Mas, apa namanya terkait perawatan Mas, perawatan ini dalam kurun waktu 6 bulan ini sudah berapa kali pemupukan Mas Denny Mas? Kalau selama 6 bulan ini sudah 4 kali pemupukan. Sudah 4 kali pemupukan, semuanya pemupukannya organik Mas ya? Organik. Pakai organik semua ini. Oh, iya. Organik semua. Kan kalau yang dulu Mas, kita flashback yang dulu awalnya pas pengolahan tanah Mas, pengolahan tanahnya itu gimana Mas? Jadi setelah pembajakan itu dikasih kompos-kompos dulu apa enggak? Terus berapa kali pembajakan Mas? Ini 1 kali pembajakan pakai rotari itu, biar tanahnya gembur. Habis itu diukur jarak semeter persegi, dilubangin, dikasih bibit, terus ditutup kompos akan. Oh iya iya, jadi rekan-rekan tahu terkait dengan pengolahan tanah, jadi di rotari. Jadi rotari itu sistemnya kan mencacah tanah itu, jadi biar gembur. Jadi tanah bisa gembur, terus dilubang, terus langsung buat anu acer dulu ya Mas ya, acer jarak tanam. Ya, jarak tanam. Setelah itu baru pelubangan dan pemasukan bibit, terus kompos yang dimasukkan Mas ya, kompos. Makanya batangnya bisa bagus nih, batangnya bisa gede-gede nih. Nah ini kalau misalkan estimasi kurun waktu 1 tahun lebih bisa sampai berapa kilo itu Mas? 1 batang itu yang Mas Denny pahamin itu. Perkiraan kalau udah termasuk lahannya gembur, hujannya juga bagus, 1 tahun perkiraan sudah mencapai 15 kiloan. 15 kilo per batang. Ini dengar-dengar semuanya kita ekspor Mas ya, banyak yang diekspor ya, mulai dari daun sampai umbinya itu, batang itu, batang yang sudah besar itu ya, itu ditepung terus diekspor semua. Terus anu Mas, apa namanya terkait masalah pemanenan itu kalau yang paling cepat itu sampai berapa tahun toh Mas itu pemanennya, atau berapa bulan? Pemanenan maksimal panen panen ya. Maksimal panen. Sekitaran 2,5 tahun nyampe ke 3 tahun. Oh, 2,5 tahun sampai 3 tahun itu panen yang semuanya Mas ya? Panen batang. Tapi kalau untuk pengambilan anunya nih Mas, daun kayak gini? Daun ini tergantung. Kalau udah siap panen atau udah lebar, jadi panen 1 bulan sekali daun ini. Oh iya. 1 bulan sekali. Jadi keunggulannya tanam talas benem ini ketika 1 kali penanaman itu panennya bisa berkali-kali ya Mas ya? Berkali-kali. Oh iya. Kalau untuk panen yang bonggolnya itu durasi sekitar 2 tahunan tadi ya, 1 tahun sampai 2 tahunan itulah ya. Itu yang sampai udah besar. Tapi kalau untuk daunnya ini bisa setiap bulan nantinya ya. Sebulan 1 Karena kali. ketika mereka dipotong terus tumbuh lagi ya Mas ya. Oh ya, itulah kelebihannya ketika kita menanam talas benem ini. Terus satu lagi Mas, terkait masalah apa namanya perawatan ini kan bisa nggak sih Mas kalau talas benem ini di ukuran jarak yang 1 meter kali 1 meter itu kan masih ada ganggang Mas. Itu bisa ditumpang sari dengan apa aja Mas, tanaman apa aja Mas kira-kira untuk talas benem ini Mas? Bisa, contohnya seperti jahe bisa juga, jahe bisa, kencur juga bisa, iya. Pohon pisang juga bisa. Oh iya. Jadi buat rekan-rekan semua sudah sedikit kita kupas, pahamlah ya terkait masalah budidaya tanaman talas benem ini. Jadi
estimasi biayanya yang segitu, tapi kita bisa satu kali penanaman beberapa kali panen di situ. Terus semuanya jangan ragu karena semuanya itu pakai kompos dan organik. Jadi ini benar-benar memelihara lingkungan, benar-benar untuk menghijaukan lingkungan dengan cara mempertahankan kesuburan tanah. Bagus sekali. Terus manfaatnya juga luar biasa, tadi sudah kita ngobrol. Habis itu kita bisa tumpang sari ya. Tumpang sari inilah yang jadi ketika kita punya satu lahan itu kan bisa ditanamin beberapa kali beberapa macam-macam tanaman. Oke, itu aja Mas Denny, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya. Terus satu lagi Mas, ketika ada rekan-rekan yang butuh bibit talas benem ini bisa ngubungi Mas Denny langsung ya? Bisa Nanti kalau misalkan rekan-rekan butuh bibit terkait masalah budidaya talas benem ini, silahkan di kolom komen atau chat yang langsung, nanti saya langsung kasihkan nomornya ke Mas Denny untuk bisa berkomunikasi langsung kalau pengen membudidayakan tanaman talas benem ini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Denny ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, umbi talas benem juga memiliki kandungan asam oksalat yang cukup tinggi. Tak heran bila bahan pangan dari umbi-umbian ini memiliki potensi yang cukup besar untuk diangkat sebagai bahan lokal substitusi beras dan tepung terigu, melihat kandungan nutrisinya yang cukup besar. Rekan-rekan petani berjaya, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya Mas Denny. Kita sudah review semua terkait dengan tanaman budidaya talas benem ini. Nah, buat rekan-rekanku semua yang pengen tadi itu sudah ngobrol, pengen membudidayakan talas benem ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan kita hubungkan ke beliau Mas Denny yang saat ini sudah membudidayakan talas benem ini. Terus jangan lupa untuk mendukung channel kami ini Petani Berjaya dengan cara like dan subscribe. Tetap menghijaukan bumi ini dengan kompos, dengan terus menggemburkan tanah-tanah ya, dengan kompos tentunya, karena dengan menggunakan kompos kita tetap memelihara kesuburan tanah ini. Salam Petani Berjaya, tetap menghijaukan bumi. Salam sukses petani milenial. See you. Dadah.